berarti tahun 2014 ini merupakan suatu kelahiran yang kedua untuk RSUD Martibaloyo, begitu ya dok ya? Nah, yang saya tanyakan nih, saya pribadi tanya nih dokter Heria nih, mumpung ada kesempatan nih dok ya. Nah, dokter Heria kan dari 2005 ya di RSUD Martibaloyo. Nah, kenapa sih dok, kok dokter ini memilih untuk tetap stay di struktural? Apalagi sekarang kan zamannya nih pada dokter-dokter umum nih kan lebih nyaman untuk daftar ke dokter spesialis seperti ini dok. Mungkin ada alasan tersendiri. Ya itu tadi kan tadi Om DP ngomong gini Mbak Tina, bejo ya. Ternyata bejo itu kan tidak selalu ikut saya kan gitu kan. Kadang-kadang juga ada enek-enek bagian enggak bejonya. Apesnya di sini. Ada apesnya juga. Iya, Kebetulan kita mau daftar, enggak diizinkan nih kalau sama pimpinan sama kepala daerah waktu itu. Jadi harus berarti kayak tugas belajar ya dok ya? Iya, kita kan harus mengajukan tugas belajar. Nah, di sini kadang-kadang karakter idealis kita itu terlalu menonjol gitu loh. Kita punya idealisme apa terlalu menonjol. Ya kalau diizinkan ya sudah saya enggak berangkat ya gitu kan. Itu dulu kalau enggak salah keluar 10 tahun Mas. 10 tahun enggak boleh sekolah kan gitu kan. Nah, saya daftar itu sudah 35, sudah posisinya sudah hampir ini, sudah jadi struktural. Ya, umur sudah hampir habis. Saya daftar memang berapa kali salah berapa kali ya? 3 kali lah. Kayak itu mau waktu pengen spesialis ya? Kepengen lah waktu itu. Sudah capek sebetulnya. Karena saya juga sudah di manajemen ternyata beda ya dunia struktural dengan dunia kita kerja di fungsional teknisnya ini beda. Beda banget. Waktu itu masih kita masih staff, masih kasih itu merasa banget kan gitu kan. Karena secara hierarki memang kita di strukturnya yang paling bawah ya kan, paling bawah. Terus malah kadang-kadang terasa kok enak ya udah di dokter ya. Enakan waktu dhisik kan gitu kan ya. Enak zaman dari dokter IGD lah, bukan zamanku tapi zaman ini kan dok ya. Kok enak megang pasien. Iya, karena itu passion. Kita sudah sekolah 8 tahun kan. 7,5 lah. Iya, 7,5 ketemu banyak orang sesuai dengan cara pikir kita. Ya kan, sama toh. Jangan juga menikmati kan. Dan yang paling penting ternyata gini, kalau kita yang di pelayanan teknis itu kalau saya ibaratkan itu pikirannya masih liberal, bebas. Ya kita kan seniman ya, tenaga kesehatan kan seniman. Kita saling menghargai lah antar tenaga kesehatan. Satu dokter dengan dokter yang lain punya cara yang berbeda, kan gitu. Tapi dengan pedoman yang SOP yang sama. Nah ini yang menjadi dilematis itu ternyata kalau di struktural itu kayak feodal kan gitu kan. Jadi kayak 180 derajat. Beda dok ya? Beda banget. Jadi di situ akhirnya saya coba untuk sekolah 3 kali tadi ya. Yang pertama malah nggak keterima langsung, coba 2 kali juga alasannya sama karena sudah umurnya terlalu mepet. Terus kemudian sudah dulu masih ada itu istilah gini kalau sekolah spesialis itu nggak boleh karena ya memang dislike ya karena itu kan kamu kan sudah di manajemen, kenapa harus sekolah spesialis kan gitu kan. Ya saya dengan bangganya dulu saya di manajemen kayak ada nilai lebih. Ternyata justru kalau pas ujian wawancara ngomong gitu malah menjatuhkan. Tapi kelihatannya kalau sekarang sudah berbeda lah, enggak seperti dulu. Nah itu sempat dipanggil beberapa kali, saya sudah sakit hati lah. Saya itu kerja di rumah sakit udah capek, terus masih menyempatkan besok ujian hari ini masih ngerjakan tugas, masih rapat, masih berangkat dinas luar, terus langsung ujian. Repot ya dok ya? Repot waktu itu, karena kita jadi kepala seksi ya itulah. Nah akhirnya sudah sakit hatinya muncul, lah itu. Kalau kita sudah sakit hati, apa-apa pun dianggap salah kan gitu kan. Ya sudahlah nggak usah sekolah kan gitu kan, nggak usah sekolah. Nah makanya ini pelajaran yang diambil apa ya, kalau memang ada kesempatan raih dengan sepenuh semangat. Jadi jangan putus asa. Iya kalau saya kan waktu itu kan putus asa, ya sudah lah. Saya dipanggil, tidak mau saya. Ngambek wes. Kebenaran nih kepala laborat yang saya daftar yang pertama itu tetangga di rumah Malang, bendahara RT gitu loh. Jadi hampir ya usah akrab. Dek besok daftar. Saya sudah sakit hati nih. Nggak mau saya daftar. Jadi itu tapi totalitas saya
dapat promosi 2014 tadi, saya langsung berpikir, waduh, kondisi masih Ya dok ya. berat. Iya, di situ eselon 3-nya tinggal 3 orang. Waktu itu Dokter Gigi Christine, Pak Luki sama Heria. Yang waktu itu promosi. Pak Luki waktu itu sudah di eselon 3. Jadi ya agak berat lah waktu itu. Jadi kayak akhirnya babat alas lagi ya dok ya. ya babat alas lagi. Tapi diuntungkan juga dengan situasi seperti itu, kita kayak misalnya Islah itu kayak balik 0-0 lah. Nah, Balik 0-0. Ayo kepingin kita apa? Ayo kita bangun buka bareng. lembaran baru ya, Dok, Betul. ya? Nah, makanya itu tadi komunikasi itu yang penting. Jadi iya, yang memang cukup apa ya disayangkan ya, harus terjadi seperti itu. Harusnya kita belajar aja lah. Memang waktu itu juga ada rumah sakitnya yang mengalami kejadian yang sama. Iya. Tidak hanya di Martiwaluyo dok ya. Tidak hanya Martiwaluyo. Mungkin Martiwaluyo salah satu yang mengilhami dan situasinya juga tidak mengenakan. Nah, selalu ada korban di dalam satu perjuangan itu selalu ada korban. Jadi itu yang akhirnya membuat Martiwaluyo itu waktu itu tambah kuat. Tambah kuat, saling rasa percaya, komunikasi walaupun masih ada lah satu dua sisi. Jadi kalau saya berpikir sama dalam mengatur manajemen itu memang ada kelompok-kelompok yang semuanya harus kita rangkul. Jadi ada yang aktif ya kan, kelompok yang aktif yang kita istilahnya pergerakan itu bisa kita ajak ngomong dan sebagainya, kita komunikasi bisa. Terus kemudian aktif itu sampai ke proaktif lah istilahnya, ya langsung semangat. Nah, gitu. iya. Ada yang pasif ngikut aja. Belakang panggung ya, Dok, ya? Iya, itu ada. Kancane melu itu Tapi melu. ya, tapi itu tetap harus Cari kita aman itu. ajak, kita rangkul. Betul, mungkin butuh effort yang lebih. Iya. Tapi ada yang lebih berat lagi, kartu mati. Jadi kartu mati itu gini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pengen tampilkan, ya kan, pengen sampaikan kepada beliau-beliaunya itu tetap dianggap salah. Salah. Bener salah, betul. Nah itu dari Ada tiga gitu, ya? ada, selalu ada dalam manajemen manusia itu selalu ada, ya kan. Kita buat kelompok aja loh, selalu ada yang seperti itu, ya kan. Karena memang ada optimisme mungkin ya, ada suatu motivasi sampai ke ambisi. Itu seseorang itu untuk mencapai, saya juga kepingin, cuman gitu tok saya kebayang ini juga. Sama-sama makan nasi loh, ya saya juga bisa lah seperti itu, kan seperti itu. Cuman memang kalau kita nyadari ya memang ada kesempatan dan juga memang harus ada kemampuan. Kalau enggak ada kesempatan, enggak ada kemampuan ya nanti akan lewat itu kesempatan kan gitu kan. Mau tapi nggak ada kemampuan, ya nggak bisa ya dok ya. Betul. Makanya setiap saat itu kita harus kembangkan. Tapi itu. selagi ada kesempatan, ya harus kita maksimalkan. Gitu. Iya. Jadi istilahnya dicoba dulu. jadi gini, sampai teman-teman dokter itu kita sulit ngajak teman dokter itu masuk ke manajemen itu sulit. Ya kan? Takut gini lah. Jadi memang tugas manajemen cukup berat memang kalau posisi sebagai istilahnya delegator yang memberikan delegasi. Kita itu kan setiap masalah atau yang berhubungan dengan pelayanan itu enggak mungkin kita menghadapkan beliaunya yang memberikan pelayanan itu ke yang membuat masalah, misalnya ada komplain layanan lah. Nah itu manajemen yang harus berdiri di depan yang ada komplain layanan atau harus di paling depan ya dok. Iya. Makanya kita buat mekanisme komplain dan sebagainya. Jadi tidak bijak bagi kita itu kalau misalnya mengarahkan, wah ini dokter A ini yang membuat kebijakan seperti ini yang dikomplain oleh pengguna layanan, terus kemudian kita hadapkan, itu tidak bijak. Ya, apalagi harus kita kaji dulu, ada enggak memang kelalaian atau apa. Saya rasa teman-teman di RSUD Martiwaluyo semuanya baik dokter, perawat, bidan atau paramedis lah, tenaga nakes lain, itu semuanya sudah sangat memahami. Kita berapa kali akreditasi, kita alhamdulillah sudah paripurna terus, sudah buat sendiri tuh SOP sampai malam-malam kan ya. Nah, sampai apal kan ya SOP-nya apa ini apa. Kita itu di luar kepala ya dok. gerak dikit SOP itu pasti tahu lah itu. Jadi itu semua pasti sudah sangat dipahami. Jadi memang sulit bagi kita itu untuk mencari tenaga manajemen, karena memang itu tadi setelah struktur ya direktur, setidaknya tenaga medis. Nah ini kita cari kader
dokter-dokter yang mau ke manajemen itu kan juga ya perlu ada seperti itu. Kan dokter ini sudah stuck gitu ya di struktural gitu ya, sudah Terjebak. dikukuhkan, iya sudah Pakai terjebak. terjebak gitu ya. Sudah terjebak di sana gitu ya dok ya. Mimpinya Apalagi- untuk menjadi spesialis terkubur Iya. dalam-dalam. Iklan kayaknya mungkin siapa tahu anaknya dokter Heria jadi penulisnya. Amin, amin. Nah, itu Amin. setuju Ya, aku. amin, ya amin. Masih kecil anakku. Ya, nggak 5 apa-apa, tahun. iya. Kita nanti udah pensiun tua wis buang. Tapi tetap Anakku tak baru doakan, Dok. kuliah. Tak Iya. doakan. Tetap didoakan ya Om DP ya. Amin, makasih ya. Ya anakku DP. juga, Dok. Ye. Ya, doakan Doakan, DP. berarti. Ya. Ya. Semoga Semuanya sekolah kedokteran gitu murah ya. ya Om DP. Weh, amin ya Allah. Menteri Kesehatan. Berarti anu Dok ya. Sekarang di struktural. Ya. Menjabat sebagai wakil direktur Direktur pelayanan. satu, ya, Oh, pelayanan. pelayanan. Ini kan posisinya kan ya rumah sakit kan Mardiwaloyo Karyawannya banyak banget jumlahnya ya. piro, Din? Berapa, Din? Jumlahnya berapa ya Om? 790-an, hampir 890 sekian. Wah, Banyak tenaganya sih, Dok, ya? tenaga ya. Iya. Itu. Itu tenaganya saja ya dok ya? Tenaga karyawan ya, termasuk Karyawan. direktur ya, semua karyawan. Itu gimana dok? Mungkin apakah ada suatu kendala atau gimana dokter ini Nah, iya dalam Komo- menjalankan tugasnya dokter sendiri nih? Pernah nggak sih dok cara terlintas kasarane gitu, iki stres ngopeni nggak ya? wong sakmono kean ki jenengan nih perasaannya seperti apa, Dok? Ya, kalau saya sih sebetulnya prinsip gini, kalau kita seringan dengar bahwa jabatan itu amanah dan sebagainya, saya berusaha untuk komitmennya ya sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau saya sih anggap jabatan itu adalah kewajiban, ya karena memang kita tidak bisa menyesali yang lalu Nah, ya, iya. atau mengkambing hitamkan yang lain Nah, kan gitu itu. kan, wah koro-koro aku bisa sekolah dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya adalah ini adalah kewajiban yang harus saya lakukan. Yang namanya kewajiban itu ya harus dilakukan dulu. Kalau kewajiban tidak dilakukan pasti ada hak orang lain atau juga hak kita juga tidak akan kita bisa rasakan kan gitu. sudah diamanahkan gitu Iya, ya dokter ya? ya, Ya apalagi lakukan kewajiban dulu pelayanan baru iya, menuntut hak tadi. betul. Pelayanan kesehatan itu juga merupakan hak dasar manusia kan gitu kan, dilindungi undang-undang dasar juga. Nah di sini kalau kita ngomong wadir pelayanan ya memang cukup banyak ya tenaga kesehatan yang Iya. di bawah di pelayanan kan itu strukturalnya sudah jelas, ada kepala bidang, ada administrasi kesehatan atau adminkes, ada instalasi, unit dan sebagainya. Kalau dikatakan stres ya kadang-kadang ya kan, orang stres itu kan tidak bisa dipaksakan kan gitu kan. Nah, kuncinya sebetulnya gini, kalau saya itu sebetulnya apa yang harus saya lakukan ya harus saya pertimbangkan dulu ya kan. Pertimbangannya nggak usah suwi-suwi tapi Oh, gitu, Dok ya? iya, Oh. suwi-suwi pertimbangannya nggak melaku-melaku Siap. ya kan, Iya, nggak harus- tandang-tandang Iya. mikir Ditimbang. kapan Mikir, kerjamu iya, kan iya. gitu kan. Ora Nah, disasok sampe ditimbang. keuntungan Ya. kita yang di nakes dengan berdua saya ini kan dulu kan di tenaga kesehatan ya itu kan lek ngenteni mikir tok gak kerja lewat itu pasien Iya. Iya. kan gitu kan. Terus Nah harus cepet ngambil suatu tindakan keputusan ya, gitu action kan. ini nomor satu. Iya ya. karena dulu sejak sekolah pun diajari seperti itu. Mm. Nah pada prinsipnya itu apa yang mau kita lakukan. Terus kemudian kalau misalnya kita nggak mau susah, kita nggak mau stres, kita nggak mau sedih, ya bolehlah kita bercita-cita. Namanya cita-cita setinggi langit ya. Iya. Cita-cita itu seolah-olah kadang-kadang definisi kita itu sesuatu yang tidak bisa kita capai. Tapi kita punya harapan toh, kita punya ekspektasi toh. Iya. Nah ekspektasinya itu yang realistis, Oh. terukur kalau bisa. Iya. Jadi kalau kita misalnya nggak mau stres terus nih, ya kan? Ya harapan kita itu ya harus realistis. Jadi nantinya kita kalau misalnya gagal, itu kita bisa, wah salah jalanku salah ya. Kita sesuaikan ini dan sebagainya. Oh, ada tolak ukur ya, Dok ya? Pasti harusnya ada. Harusnya ada. Jadi jangan berharap yang terlalu tinggi. Kalau kita nggak mau sakit banget waktu Nah, kita jadinya jatuh. kan Jadinya malah dari ada target, iya. ada tolak ukur. Iya. Kita menyelesaikannya harus kapan, ya toh? Agar memang prosesnya itu nggak lama, gitu Iya. Dok ya. Iya. Dan yang jelas gini, kita diajari ya, masalah itu apa sih? Masalah itu kan adanya gap tuh. Ada gap perbedaan antara ekspektasi harapan dengan kenyataan. Kenyataan. Iya kan? Itu akan muncul masalah. Berarti kalau harapan kita terlalu tinggi, kita nggak nyampe ke sana untuk mencapai realitanya itu kan akhirnya akan muncul masalah. Kan gitu. Nah masalah itu dok yang jadi Ya. stresnya. Masalah itu yang akan Iya. menimbulkan stres. Nah,
lek menurut panjenengan nih, menurut Dokter Heria gitu. Kisi-kisi atau apa ya, Dok ya? Tips Cara and trick untuk lah. Ya. tip and trick untuk and trick. mengatasi lah. Ya. Stres. Mengatasi Saya sering stres. kan masih ngopeni karyawan sebegitu banyak. Jadinya kan memang banyak kepala kan, banyak argumentasi. betul, ya, banyak pikiran ya. Nah itu. Ya. Jadinya, Kalau kenal satu-satu juga nggak mungkin kan ya. Iya, betul. Karena itu sebanyak bener. itu. Iya. Makanya itu. Jadi cara panjenengan untuk mengatasi itu seperti apa ini, Dok? Ya. Jadi tadi sudah jelas yang pertama, ekspektasinya harus jelas. Harapannya harus jelas. Dua, yaitu tadi, secara hierarki kan kita sudah ada tuh. Memberikan kepercayaan ke orang lain kan gitu kan, kepada rekan atau bawahan itu kan harus ada, ya kan? Dan yang paling penting kalau kita sudah jatuh di situ ada masalah gitu kan. Yang bisa saya sampaikan apa? Masalah itu jangan ditinggal, jangan dihindari, hadapi. Hadapi. Kalau bisa selesaikan, kalau enggak bisa selesaikan ya sudah, berhenti, hadapi terus saja. Tapi mah nggak hadapi. Hadapi aja, biar mata kita terbuka. Yang kedua itu kan masalah harus dihadapi ya. Kita kalau misalnya lari dari masalah juga masalah itu tidak akan selesai, betul. Tapi kalau misalnya kita hadapi, kita akan membuat strategi tuh. Masalah itu harusnya seperti apa kita hadapi. Proses betul, pintarnya kan di situ. Betul. Jadi bagaimana kita mengatasi suatu masalah dengan cara yang memang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Dan kita kan juga tahu kemampuan kita, kelemahan kita apa dan sebagainya di situ. Makanya istilahnya kita nantinya akan banyak memori kan. Hasilnya pada saat berikutnya kita menghadapi masalah mungkin yang berbeda atau hampir mirip, kita sudah bisa melakukan mitigasi masalah. Kalau seperti ini kita nanti akan jatuh kan gitu kan. Nah, yang ketiga ini biasanya dari diri kita sendiri. Biasanya kita itu kalau stres apa sih yang mau dilakukan kan gitu kan. Itu kan memang di istilah psikologi itu ada apa istilahnya, ego, super ego, dan mekanisme pembelaan ego kan gitu kan. Ini sebetulnya ilmunya Bu psikolog ini. Itu bisa diundang. Siap, Dok. Ya, ini masih umroh ini masih umroh. Tanyakan aja pengalaman umrohnya apa. Ya kan, pernah disawat enggak? Pokoknya waduh. Dicium enggak? Ajar aswat mencium. Dicium. Nek dicium bahasa Arab dirimu nyium dene. Aduh. Jadi kita itu ada mekanisme pembelaan ego pada saat kita menghadapi suatu hal gitu kan, kayak mengalihkan lah, alih kamar atau apa dan sebagainya. Tapi yang jelas sebelum itu yang kita tahu kadang-kadang super ego kita itu malah yang kalah dengan ego kita kan gitu kan. Boleh orang itu punya egositas itu boleh, egonya tinggi, super egonya kalah itu boleh. Kadang-kadang orang terlalu idealis, ngerasanya terlalu idealis. Itu seolah-olah urusan orang lain juga urusan dia. Nah itu kadang-kadang juga pada saat kita ngadepi masalah, ya kan, itu juga akhirnya nanti dia gini. Seperti contoh saya misalnya, saya jadi wadir pelayanan, namanya pelayanan seperti babu ya Mas ya. Wadir pembabuan. Melayani. Jadi wadir pembabuan berarti jenengan adalah pelayan kesehatan, pembabu kesehatan. Ya. Iya Dok. Terus. Nah, artinya kita itu dalam melayani itu harus punya martabat. Nah, kita dalam melayani harus punya empati. Bukan simpatik gitu loh. Empati. Beda. Empati. Jadi kadang-kadang kita masalah itu kadang-kadang kan bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Tadi yang ditanyakan kan punya banyak apa istilahnya, tim ya kan. Saya anggap tim atau keluarga yang teman-temannya ada di pelayanan itu banyak, itu ngadepnya gimana ya, seperti itu. Kadang teman-teman itu juga misalnya ada yang bermasalah gitu ya, dia sendiri juga akan berusaha untuk mencari jalan keluar kan. Nah, kita sebagai atasan itu mengarahkan, memberikan empati gitu loh, memberikan empati. Artinya sekali-sekali kita ego juga terhadap diri kita sendiri sebagai teman, atasan atau tim itu. Jadi nggak usahlah berpikir, nanti kasihan gini, dia punya anak istri dan sebagainya. Dia udah mikir kok, gitu kan.
Justru kalau kita itu terlalu kasihan, satu, mungkin teman kita akan manja atau tim kita akan manja. Yang kedua, malah justru menjerumuskan di dalam masalah yang lebih berat. Dok ya, teguran ya bu ya bahasa nih, pengarahan gitu. Iya, mengarahkan, iya, mengarahkan. Atau memang bahasa Dan kasar kita itu membuka teguran itu diri perlu. kalau iya, Nggih. mengarahkan teguran itu perlu memang. Nggih. Ya kan, dengan mulai yang paling halus sampai yang paling kasar kan gitu kan. Iya. Ya tergantung situasi. Kadang-kadang Iya. orang tuh udah terlalu blocking karena MPE, mekanisme pemulihan egonya itu, orang diajak ngomong susah gitu loh. Akhirnya kita harus tegas. Kadang-kadang kita itu kalau berhadapan dengan hal seperti itu, kita kayak bermain sinetron ya. Nggih. Berhadapan dengan orang stres pun juga kita bermain sinetron. Iya. Seolah-olah kita itu galak. Wah. Saya kan biasa kalau ketemu mesti koyok-koyok galak kan. Iya. Padahal di Jawa cengengesan kan gitu kan. Iya. Itu sebetulnya juga bermain peran. Bermain peran dalam arti juga memberikan motivasi itu. Jadi memang pada saat menghadapi stres itu memang ada campur tangan orang lain sebetulnya. Kita kadang-kadang juga pada saat menghadapi stres juga perlu ada masukan dari atasan kita perlu ada masukan dari teman kita, atau kita menyampaikan curhat ke orang yang patut, ya kan gitu kan. Nggih. Berarti Ah. memilih ya Dok. Memilih teman untuk bercerita Iya. itu sangat penting. Iya, sangat Penting ya. Tapi ya nggak usah pilih-pilih juga jadi teman gitu loh. Wah, Nah, nggih. kita membuka diri nanti akan kita tahu kok yang mantap. Kadang-kadang gini loh, belum tentu kita curhat juga kasih solusi, dibully ya malah. Iya. Kan ada tuh quote-quote di TikTok itu kan banyak. Iya, gitu. Kadang orang tuh cuma penasaran aja, Dok. Malah Iya, justru terus penasaran ditanya. gitu loh. Penasaran jadi bahan Iya, untuk jadi Weh. bahan. Ah. Mm. waktu tongkrongan gini gitu. Nah, itu makanya kita harus hati-hati kan gitu. Nanti nggak stres kita hilang malah tambah Tambah stres. stres gitu. Nah, jadi kita harus tahu ini kita posisinya di mana ini kan gitu kan. Apakah stres ini memang dari kita sendiri atau apa? Kalau kita sebagai ya dalam tim ya kita kembalikan ke masing-masing tadi. Kalau memang ini bebannya tim ya kita pikirkan bareng-bareng. Kalau oh ternyata saya stres itu cuma gara-gara ngurusi orang ini dan sebagainya. Ya kita kasih pengertian atau pemahaman dan sebagainya kan gitu kan. Tapi juga enggak terlalu harus ngurusi banget gitu loh. Nggih. Nggak ngurusi banget, apalagi jadi pimpinan seolah-olah kita menyangga hajat hidup banyak orang. Lah, ini kan ya salah juga di sini. Iya. Yang harus kita lakukan adalah kewajiban, itu yang paling utama. Terus yang terakhir, kita itu harus kenal ya, dari semua tadi kita harus kenal kita itu kayak apa sih orangnya. Oh, Kalau sadar kita diri ya, nggak Dok ya. ya bukan sadar diri, kita kenal dulu. Kita itu seperti apa. Oh. Jangan terlalu sering menipu diri sendiri lah. Oh, iya. Ya, Nggih. kita itu pengennya seperti apa kan gitu kan. Kalau tadi jadi makanya kalau mau nipu-nipu diri sendiri ya main perang aja lah. Kalau misalnya jadi wadir ya rada-rada macak galak, oke lah kan gitu kan. Tapi kalau baik banget gitu ya, berhati Apa? Kitty. ya jangan lah. Nanti saingan nanti. Saingan dengan teman-teman yang lain. Ya saya sih percaya semua orang itu pada dasarnya gini loh Mbak Dina. Semua orang itu punya hati baik sebetulnya kan gitu kan. Kalau kita itu misalnya sadar diri tadi yang sampaikan apa Om DP ya pasti kita tahu bahwa ini loh pikiran baik, ini loh pikiran buruk. Yang saya maksud itu kita kenal diri itu, kita itu seperti apa sih? Kita itu kayak apa sih kan gitu kan. Ya contoh gini, kalau misalnya kita mau menghilangkan stres, sekarang ini kan rame healing, jalan kemana-mana. Nah saya aja nggak hobi kok jalan-jalan, mau healing malah beban. Tambah Ya stres sangu, ya kan. Oh, Belum lagi iya. nanti kalau misalnya jalan-jalan banyak teman dan sebagainya. Misalnya saya lah jalan-jalan, bertiga lah kita jalan-jalan. Nanti sampai rumah malah dikunci sama istriku. Sama sopo pah jalan-jalan kayak gitu. Malah Sampai masalah Tante berarti. Dina ini. Wah, Oh, iya sih. berat lagi kan Berat gitu ini. kan. Om DP gimana? Kan gitu kan. Contoh seperti itu. Ini sebetulnya sering saya hadapi di praktek, karena saya masih praktek ya. Banyak teman-teman itu ya pasien-pasien itu ya mau ndak mau kita kalau jadi pelayan kesehatan itu jadi tempat sampah gitu loh. Mencurahkan, dan kadang-kadang memang cukup kita dengarkan aja, ndak perlu apa kita kasih solusi juga kadang-kadang sudah ketemu solusi. Makanya kadang-kadang kita tadi yang kedua tadi kita mencurahkan ke orang lain, kadang-kadang kita nggak butuh solusi gitu loh. Leres. Kita sampaikan aja, selesai gitu loh. Kita Ya, mau nangis pengennya mau kan apa? cuma cerita, Dok. Nah, cerita toh. Pengennya cuma Nah, cerita, masalah dikasih solusi atau enggak, yang penting kita kan menerima Iya. dengan baik. betul. gitu. Jadi makanya memang ada beban itu memang harus kita lepas. Karena Nah, biasanya tuh ada beban, nggak ada Iya. teman cerita. Akhirnya kita cerita, Dok. nah, itu kan iya, bisa betul. mengurangi Mengurangi stres beban kita. Hmm. Seolah-olah itu tadi, kalau teman Iya. kita bisa empati terhadap kita,
itu seolah-olah kita menghadapi masalah ini bareng dengan orang lain, Ya. tidak dengan sendiri. Itu kadang-kadang yang sama kita sadari. Makanya kita harus kenal diri kita sendiri. Kita termasuk yang introvert atau extrovert gitu loh. Nah, Kalau yang terlalu introvert kadang-kadang orang juga nggak akan cerita ke kita. Tapi Iya. kalau kita punya sisi itu ya itu tadi. Kalau kita mau lepas ya tetap kita harus cerita ke orang lain. Walaupun saya tuh introvert kok. Yang nilai introvert siapa? Kan diri kita sendiri. Toh kita juga bisa berubah gitu loh. Karakter gitu kita bisa berubah. berarti aku tak cerita sama Dina itu. Ya. Jadi Nggak artinya ikutan Om. Berarti nggak tahu diri nih, nggak kenal diri sendiri, ya kan? ada masalah di rumah dong. Ini ceritanya harus Dina tambah jadi masalah. Nah, betul. Panjang nanti ya. Berarti tadi kan stres secara umum ya dok ya, Mm-mm. yang jenengan yang jenengan apa ya, jenengan Yang lakukan, saya yang alami. mungkin ya jenengan Saya lakukan selama- sendiri, ya, betul. Iya, yang selama ini jenengan lakukan. Mm-mm. Karena ini nih lagi trendingnya nih isu politik gitu ya. Ya. Oh, Yang iya. BP ya. Ada Iya. pileg, Iya. pilpres. Kayak gitu kan pasti akan menimbulkan stres ya kan dok. Nah stres itu tapi ada keuntungannya. Keuntungannya apa Om Devi? Nanti keuntungannya bisa menjadi lahan. Mm-mm. Nah, lahan sendiri nih, lahan pendapatan nih untuk Iya. RSUD Marti Baloyo karena orang stres karena Iya, akan kita periksa punya ke psikolog sini. klinik ya. Iya, Ah. karena kita punya psikologi klinik Kita juga punya Om Devi. tenaganya, jadinya untuk mengatasi beberapa Keluhan gitu ya. benar Iya. beberapa keluhan yang sampai Ya, pengguna layanan lah yang Nah, kita istilahkan ya. Kalau pasien kayak kurang ya, karena memang kadang-kadang orang stres itu nggak kelihatan sakit. Nah, Nggak merasa. Kelihatan sehat, Iya. iya. Seperti orang gila kan nggak merasa dia gila. ODGJ. Dok. Iya, ODGJ. Oh, iya, orang beda gila lah. pun disebut gila aja enggak Gini, terima. gini. Nggak terima. Iya, Kita konteksnya gini. Kalau misalnya ODGJ itu memang ada ya istilahnya gangguan jiwa ya. Iya. Jadi memang dia masuk di dalam gangguan jiwa. Nah, itu masuk di schizofren. Nah, sedangkan kalau yang stres, fobia, neurosa itu beda. Itu masuk di non psikosa. Jadi gangguan-gangguan di luar psikosa. Jadi memang sebetulnya orang stres, kalau orang gila nggak bisa dikatakan orang stres. Orang stres pun tidak bisa dikatakan orang gila. Gila. Cuman stres berat itu bisa menunjukkan tanda-tanda psikotik. Nah itu kalau tanda-tanda psikotik atau tanda-tanda gangguan jiwa tadi ya memang harus ada penanganan. Iya. Ada Dengan- terapi ya, Dok. ya? Ada terapi sendiri yang untuk itu. Yang untuk stres sendiri juga depresi pun juga ada terapi. Tapi memang dia masuk non psikosa. Gitu. Jadinya hanya sekedar untuk bercerita pun sebenarnya kita Iya. punya ahlinya ya, Dok ya. Ada kita Ada punya ahlinya. ahlinya. Hati-hati loh dengan depresi karena kalau depresi berat juga dia akan bisa menyakiti diri sendiri. Gitu. Oh, seperti itu ya dok ya. Betul. Kalau misalnya depresi ringan masih bisa lah di atas. Tapi kalau depresi berat itu memang harus ada expertnya gitu. Ada Tanggung BPJS, penanganan. Dok, itu. Itu tanggung BPJS. Tanggung BPJS. BPJS. Jadi kita- Kesehatan. Tanggung JKN. Oh, Ditanggung kita pakai istilah JKN. JKN. Jadi monggo teman-teman ya semua ya yang merasakan Boleh, dirinya boleh. sendiri ya. Ada Boleh, tanda-tanda. boleh. Ada tanda-tanda. Monggo silakan konsultasi gitu ya. Kalau sudah stres menghadapi pekerjaan, tidak ada solusi, kita punya Iya. ahlinya. Iya, solutif gitu ya. Iya, Iya. jelas. Solutif, Mati psikolog, walu yo. iya. Jadi nih kalau ngomongin stres, pasti diri sendiri juga stres dok ya. Saya sendiri juga kemarin juga stres dok. Kenapa? Tanggal tua dok ya. Kok Loh, hari saya- ini kan kelunting juga yang kedua. Oh iya, yang Tapi belum kemarin nyantol saya tadi iya. ya. Cuma saya tuh Buka stresnya. kartu. Waduh, weh. Cuma tuh stresnya Setor aku tanggal itu. tua aja. Iya. Gitu dok. Ekspektasinya terlalu tinggi, belanjanya terlalu banyak. Oh iya, gitu ya. Kongko kafenya dikurangi lah. Malah Saya nyetor. Udah konangan nih kalau kalau. habis nih berganti bulan. Aduh, Iya. ternyata kelunting dok. Nah. Wah, stres saya Solusi langsung ya, Dok, ya? hilang. Solusi ya, Solutif, Dok, Ya, berarti. itu jadi kalau memang di internal memang ya kalau kita ada pengguna layanan yang mengalami istilahnya merasa ada gangguan dalam Finansial. dirinya. Finansial. Oh, jangan finansial sih Oh, iya, telah. oh, iya, iya. Jangan dalam dirinya ya kita Langsung menjadi nembak ya. situ, Dok, aku, Dok. Cuman memang satu-satunya ya kita tidak bisa mungkiri ya kita bekerja butuh lah ya yang namanya Iya. finansial itu Harus. butuh. Benar. Ya terus makanya di sini yang harus dilakukan rumah sakit salah satunya kebijakan ya untuk
memperbaiki ya kan, memperbaiki kesejahteraan lah istilahnya, Ya. atau menambah kesejahteraan lah, kan sudah sejahtera sebetulnya. Karena Perlu kita ditambah tapi kita benefit yang sebetulnya. perlu kita sadarkan ke teman-teman bekerja di Marti Waluyo ini memang apa ya, khusus ya kan, khusus karena kita rumah sakit milik pemerintah daerah. Jadi pemilikan dari RSUD Marti Waluyo itu ada pemerintah daerah. Jadi pada saat kita sudah diberikan surat keputusan untuk menjadi karyawan RSUD, baik dia pakai blood maupun ASN, itu semuanya sudah siap dengan resikonya, itu dengan sistem pola gaji ya sesuai dengan aturan yang ada, kan gitu kan. Nah tapi memang apa, karena kita juga apa produksi ya, jadi rumah sakit ini kan memproduksi. Jadi untuk perbaikan tunjangan itu dengan atau perbaikan apa tadi istilahnya finansial atau apalah itulah, itu kita pembagian dengan remunerasi istilahnya, remunerasi berdasarkan apa yang dilakukan dari masing-masing penghasil atau produsen yang ada di sini. Ya namanya Dok ya, kayak bisnis ya Dok. Ya, apa yang kita jual. ya betul. Jadi yang memang rumah sakit ini salah satu untuk memotivasi meningkatkan produktivitas dari teman-teman itu adalah juga dengan memberikan itu tadi insentif dalam bentuk remunerasi. Pembagiannya berdasarkan sudah jelas, itu berdasarkan indeks kan gitu kan. Udah punya hitung-hitungan sendiri ya Dok. Terus kemudian ada pengembalian langsung dibagi berdasarkan apa. Nah, kita sih berharap semuanya itu berjalan dengan apa sesuai dengan harapan. Makanya kadang-kadang saya menyampaikan ke teman-teman ya jangan berharap tengah bulan, berharap aja akhir bulan. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah berharap tanggal 31 terus kemudian ternyata 30 itu keluar, itu kan kayak kemarin tuh kayak piang. Tapi kalau misalnya berharapnya tanggal 15 terus kemudian keluarnya tanggal 30, rasanya kayak lemes. Kok enggak nyampe-nyampe ya tanggal 30. Nah, makanya kadang-kadang itulah persepsi ya kan. Persepsi itu seperti itu. Sama dengan orang nyeri. Nyeri itu juga persepsi kan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga bisa mengalihkan nyeri itu dengan persepsi yang lain. Nah makanya di dalam internal kita memang komunikasi, keterbukaan itu penting. Terus kemudian saya berusaha untuk sering jalan-jalan. Cuman IBS aja yang saya tidak jalan, terlalu tinggi soalnya. Lantai 3. Ya kan sekarang sudah Khawatir kalau liftnya rusak nih ya. Tapi alhamdulillah teman-teman itu memaintain lift itu dengan baik. Jadi kita memfasilitasi rumah sakit ini dengan lift baik di gedung yang belakang sama gedung tengah kan gitu kan. Semuanya sudah terfasilitasi. Jadi di situ untuk pasien naik turun dan keluarga pasien itu bisa memanfaatkan lift tadi. Jadi kan lebih enak ya. Jadi kalau misalnya jangan berdua nih mau naik kamar operasi, naik tangga atau naik ram, belum sampai operasi udah gempor kan gitu kan. Wes jarem boyokan kan gitu kan. Apalagi yang kayak nyun sewu porter apa-apa nganter. Betul. Teman-teman di ruangan lain ya itu nganter ke UK itu loh Dok. Jadi jemput, di rumah sakit ini ada program K3RS. Ya kan, keselamatan kerja rumah sakit. Jadi sudah ada komite K3RS juga yang itu akan mengkaji itu semua. Jadi tidak hanya PPI ya kan, pencegahan infeksi saja yang urusannya masalah infeksi, K3RS keselamatan kerja juga akan diurusi di sini. Karena memang semuanya itu adalah dalam satu program untuk peningkatan mutu layanan. Kan gitu kan. Ya kalau kita aja nggak selamat apalagi kita ngopeni pasien. Betul. Betul. Iya, kalau prinsip kita kan satu harus menyelamatkan diri kita dulu, bukan kita egois ya. Pada saat kita punya keahlian, kita nggak selamat, nah pasiennya kan juga akan selamat, ya kan? Ada 1 dokter, 3 tukang beca, ada 1 korban kecelakaan. Yang diselamatkan mana dulu? Ya kan? Dokternya dulu pasti. Ya kan gitu kan. Dokter ini yang dilarikan ini Pak Dokter. Misalnya anggaplah bukan dokter ya kan, 1 perawat, 3 tukang beca, 1 korban laka lantas. Kayak perawatnya kayak Dina ini. Bes, ora usah dikode Pak. Yo toh? Iki rasa kode. Langsung. Dong. Ya. Gak ikut-ikut, Bos. Nah, jadi memang itu tenaga yang punya keahlian memang harus menyelamatkan. Makanya kan prioritas penting. Ya? Iya. Nah, tapi yang balik lagi nih ke awal tadi ya, kita ngomong masalah
bagaimana yang di internal kita kan gitu kan. Kita itu kan sering kan menyampaikan ke teman-teman konsekuensinya sudah menjadi abdi negara, sudah menjadi abdi masyarakat di sini itu kan ya kan. Tadi kan tak guyoni kan, wadir pembabuan kan kayak gitu kan. Nah, itu makanya balik lagi ke kita. Motivasi kita bolehlah ke finansial, tetapi yang harus kita utamakan adalah apa tujuannya Om DP, tujuannya Mbak Dina dulu kerja sekolah jadi perawat itu loh, opo kan gitu kan. Tetap melayani, Dok. Sama kalau kita bosan dengan pasangan Om DP, ya kan lu dhisik sama rabi ki lho apa tujuanmu? Nah itu. Wes mikir. Ingat-ingat Dok, ya. Tolong Om ya. Ojo sampai bosan, Dok. Ya duwene kuwi yo, punyake yo kuwi yo.